Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM 230314300039. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas sistematika mikrobia. Oke, baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, di penjelasan pertama ini kita akan membahas tentang filogenetik pada sistematika mikrobia. Di sini telah dijelaskan bahwasanya filogenetik itu memainkan peran penting dalam memahami evolusi dan hubungan kekerabatan di antara berbagai spesies dan mikroorganisme. Dengan begitu, dengan menganalisis sekuen genetik, ilmuwan dapat menentukan pohon filogenetik yang menggambarkan asal-usul dan perkembangan mikrobia. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu pohon filogenetik? Nah, pada penjelasan kali ini kita juga akan membahas apa itu pohon filogenetik. Tonton sampai habis ya. Oke, yang selanjutnya yaitu definisi filogenetik. Yang pertama yaitu adalah analisis genetik. Filogenetik adalah studi ilmiah yang mempelajari evolusi dan hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan analisis sekuen genetik. Selanjutnya ada klasifikasi evolusioner, yaitu tujuan utamanya adalah menghasilkan klasifikasi yang mencerminkan proses evolusi dan kekerabatan alami antar spesies. Dan yang terakhir, rekonstruksi sejarah. Dengan filogenetik, para ilmuwan dapat merekonstruksi sejarah evolusi dan hubungan antar berbagai mikroorganisme. Selanjutnya yaitu metode filogenetik. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu adalah sequencing. Langkah pertama adalah mengumpulkan dan sequencing sampel DNA atau RNA dari spesies yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu perbandingan. Selanjutnya sekuen tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan di antara organisme. Yang ketiga yaitu rekonstruksi. Dari data perbandingan, pohon filogenetik direkonstruksi untuk menggambarkan hubungan evolusioner. Di sini terdapat pohon filogenetik. Pohon filogenetik sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah cabang. Cabang pada pohon menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies atau kelompok organisme. Yang kedua yaitu adalah panjang cabang. Panjang cabang mencerminkan tingkat perbedaan genetik atau evolusioner di antar organisme. Yang ketiga yaitu adalah titik percabangan. Titik percabangan menunjukkan titik divergensi evolusi dan nenek moyang bersama. Jadi, pohon filogenetik memiliki 3 macam, yaitu cabang, panjang cabang, dan titik percabangan. Selanjutnya penggunaan sequence DNA. Yang pertama, identifikasi spesies. Analisis sequence DNA memungkinkan identifikasi dan klasifikasi spesies mikroba yang sulit dikenal secara morfologis. Yang kedua, analisis filogenetik. Perbandingan sequence DNA membantu mengungkapkan hubungan kekerabatan antar berbagai kelompok mikroba. Yang terakhir yaitu adalah deteksi keragaman. Sequence DNA juga dapat mengungkapkan keragaman genetik, intraspesies, dan perubahan evolusioner. Selanjutnya yaitu RNA ribosomal. Peran penting. Sequence RNA ribosomal atau rRNA berperan penting dalam analisis filogenetik mikrobia karena dimiliki oleh semua organisme dan memiliki fungsi dasar sebagai non-inspiratif. Yang selanjutnya yaitu variasi evolusi. Meski demikian, rRNA juga memiliki variasi sekuen yang dihasilkan dari proses evolusi, sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan filogenetik. Yang terakhir, gen 16S. Gen 16S rRNA adalah makna molekuler yang paling sering digunakan dalam filogenetik mikrobia karena variasinya mencerminkan evolusi spesies. Afinitas taksonomi berdasarkan filogenetik. Kerajaan klasifikasi ke dalam domain yang di dalam kurung berdasarkan analisis filogenetik. Filum pengelompokan ke dalam filum berdasarkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Selanjutnya genus. Klasifikasi ke dalam genus didasarkan pada kemiripan sesuai genetik yang tinggi. Yang terakhir yaitu adalah spesies. Spesies, identifikasi spesies ditentukan berdasarkan keunikan sequence genetik atau suatu organisme.
Selanjutnya yaitu evolusi mikrobia, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah mutasi genetik. Perubahan acak dalam sekuens DNA dapat menyebabkan perbedaan fenotip dan genotip di antara mikroorganisme. Yang kedua yaitu perpindahan genetik. Proses seperti transformasi, konjugasi, dan transkripsi memungkinkan pertukaran materi genetik antar spesies. Yang terakhir yaitu seleksi alam. Yang terakhir yaitu adalah aplikasi filogenetik dalam sistematika mikrobia. Yang pertama, identifikasi spesies. Analisis filogenetik membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasi spesies mikroba yang sulit dibedakan secara morfologis. Yang kedua yaitu deteksi keragaman. Pendekatan filogenetik dapat mengungkapkan keragaman genetik di dalam suatu populasi mikrobia. Yang ketiga yaitu taksonomi mikrobia. Konstruksi pohon filogenetik membantu menentukan hubungan kekerabatan dan evolusi di antara kelompok mikroorganisme. Dan yang terakhir, epidemiologi. Analisis filogenetik digunakan untuk melacak sumber pada pola penyebaran mikroorganisme patogen. Kesimpulan dan diskusi. Peran penting filogenetik. Filogenetik merupakan alat penting dalam sistematika mikrobia untuk mengungkap hubungan evolusioner, mengidentifikasi spesies, dan memahami keragaman mikrobia. Aplikasi berkelanjutan. Pengembangan teknologi sequencing dan analisis data terus meningkatkan kemampuan filogenetik dalam memetakan kehidupan mikroskopik. Diskusi ke depan. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi aplikasi filogenetik dalam bidang-bidang terkait seperti kesehatan, lingkungan, dan bioteknologi.